Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Bahariandi, NPM 2108260135. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem digestif dari blok BSO1. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu saya, anatomi sistem digestif ini dia meluas dari bibir hingga ke isthmus faucium. Jadi yang pertama itu ada vestibulum oris. Ya, bagian antara bibir dan pipi di sebelah luar dengan gusi dan gigi di sebelah dalam. Nah, vestibulum oris ini ruangan itu sempit atau celah yang berhubungan dengan keluar melalui rima oris. Dindingnya lateral sehingga pipi tadi dapat dibentuk oleh eh, basinator. Yang kedua itu ada cavitas oris propria. Nah, jadi dia ini cavitas oris propria ini dia terletak di bagian dalam orcus alveolaris, gusi dan gigi geligi. Cavitas oris propria ini dia di bagian atap itu terdapat palutum durum anterior, palutum molenya di posterior. Di bagian dasarnya itu 2/3 anterior lingua atau dorsum linguae. Nah, selanjutnya ada dentes. Dentes ini yang pertama itu ada desua 2. Jadi dia ada 20 buah, 4 incisivus, 2 caninus, dan 4 molar pada setiap rahang. Yang kedua itu ada permanen. Ada 32 buah, 4 incisivus, 2 caninus, dan 4 premolar, dan 5 ada dan dan yang terakhir itu ada 6 molar pada setiap rahang. Nah, dentes ini selanjutnya ada glandula sali salivantoria. Yang pertama itu ada di bagian mayor dan minor. Di bagian mayor itu ada Protidea, ada submandibularis, dan ada sublingualis. Di bagian minor ya terdapat tersebar di area palatum, bibir, pipi, tonsil, dan lidah. Nah, fungsinya itu untuk menjaga kelembapan mukosa lidah, lubrikasi makanan pada saat dikunyah, saat pencernaan secara kimiawi oleh enzim pada ludah, dan yang terakhir itu bisa mencegah karang gigi dan membantu merasakan makanan. Selanjutnya ada muskuli masticatori. Nah, itu dari medulum temporalis, ada medulum mas, masseter, nah ada terakhir ada medulum pterygoides lateralis. Nah, selanjutnya pada paring itu ada dia dinding paring dan otot-otot paring. Jadi di dinding paringnya itu terdapat mukosa, fibrosa, sama muskular. Nah, untuk yang di otot-otot ke paring ini dia ada dua, ada otot konstriktor dan ada otot longitudinal. Nah, kontraksi otot berkonstriktor ini dia tujuannya itu untuk mendorong bolus ke bawah untuk masuknya ke osefagus. Nah, serabut paling bawah dari musculus musculus constrictor paring interior, itu efek dari sphincternya itu mencegah masuknya udara ke eh, esophagus. Nah, makanan yang yang sudah dikunyah dan pencampur siliva berbentuk bolus eh, pada dorsum linguae, bolus-bolus kemudian didorong ke atas dan ke belakang di bawah di permukaan platum mole akibat kontraksi dari musculus tingolosus tadi. Nah, selanjutnya kontraksi dari musculus palatoglossus ini mendorong bolus ke belakang ke dalam orofaring. Nah, proses menelan itu selanjutnya ada gerakan involuntar. Nah, selanjutnya ada oesophagus. Dia merupakan struktur dibentuk tabung muskular dengan panjang sekitar 10 inci atau 25 cm, dan diameter rata-ratanya itu 2 cm. Dan itu dia berawal dari batas bawah cartilages, krokoidea,
setinggi vertebra cervicales 6 yang berakhir pada cardiac ventriculi setinggi vertebra thoracalis 11. Esophagus ini berjalan menembus di diafragma setinggi vertebra thoracalis 10 untuk bersatu dengan lambung. Nah, pada regio clavicle ini esophagus berada di depan kolumna vertebralis. Sebagian lateral dibatasi oleh lobus glandula thyroidea dan di bagian anterior berhubungan dengan trakea dan nervus laryngeus resurrens. Nah, pada regiotoraks, esophagus ini berjalan ke bawah ke sisi kiri dan saat berada setinggi angulus sterni, arcus aorta ini mendorong esophagus ke arah garis tengah. Nah, selanjutnya ada tunika adventitia. Nah, ini lapisan luar dari jaringan ikat kecuali dengan di bagian distal. Nah, selanjutnya ada tunika muscularis. Ini sternum longitudinal di luar dan stratum di circularis di dalam stratum longitudinal di bagian atas. Nah, ini dia terletak di bagian sepertiga superior itu ada otot lurik. Di bagian sepertiga media ada otot lurik dan otot polos. Di sepertiga inferior itu ada otot polos. Nah, untuk tonika mukosa ini ada non keratinized staphylococcus squamous epithelium. Nah, itu ada dia sphincter esophagus. Nah, selanjutnya di bagian esophagus ini merupakan struktur yang fleksibel yang memiliki beberapa titik penyempitan fisiologis akibat desakan dari organ dan di sekelilingnya, yaitu ada peralihan dari paring menjadi esophagus. Pada saat esophagus itu bersinggungan dengan arcus aorta. Nah, saat esophagus tertekan oleh bronkus principalis sinister pada hiatus esophagus diafragma. Nah, selanjutnya ada gester. Nah, gester ini merupakan organ muskular yang dilatasi antara esophagus dan duodenum. Gester ini berada pada kuadran kanan atas, epigastrium, hypochondrium sinistra, dan yang terakhir meluas hingga ke umbilicalis. Nah, untuk huruf J dengan dua lubang, ini ada ostium cardium dan ostium plorium. Ada dua curvatura, ada curvatura mayor dan ada curvatura minor. Dan ada dua dinding, varis anterior dan varies posterior. Nah, gaster ini dibagi menjadi bagian pars cardiaca, gastrika, pundus gastrika, corpus gastrika, dan terakhir ada pars polarica gastrika. Nah, curvatura minor ini membentuk tepi kanan gaster, digantung dengan hepar oleh omentum minus. Nah, omentum majus ini yang mayor, ligamentum gastrocnemialis dan ligamentum gastrocolica berbantang dari bagian bawah curvatura mayor sampai ke kolon transversum. Nah, selanjutnya ada bursa ometalis, merupakan kantong peritoneal yang luas terletak di belakang dan omentum minor. Pintu masuknya di dalam bursa omentalis disebut dengan foramen omentalis. Nah, tunika muscularis gaster ini mengandung yang pertama itu stratum longitudinale, ada stratum circulare, dan terakhir ada tunika muscularis fibrae obliquae. Nah, selanjutnya ada duodenum. Nah, duodenum ini dia usus 12 jari, merupakan saluran berbentuk huruf C yang dengan panjang 10 inci atau sama dengan 25 cm, setinggi L1 dan sampai L3. Nah, duodenum melengkung di sekitar caput pankreatis. Nah, 1 incinya itu
Pertama, duodenum menyerupai gaster yang merupakan organ intraperitoneal. Sisanya terletak di retroperitoneal. Duodenum terletak pada regio epigastrika dan umbilicalis, dibagi menjadi 4 bagian. First superior, first descendens, ada first horizontalis, dan first ascendens duodenum. Nah, yang superior duodenum ini duodenal bulb bulb, panjangnya 2 inci. Nah, untuk yang first descendens duodenum panjangnya itu 3 inci. Nah, untuk yang pars horizontal ini duodenum yang itu panjangnya 3 inci berjalan di horizontal ke kiri pada planum subcortale. Nah, yang terakhir itu ada pars ascendens duodenum yang panjangnya hanya 2 inci atau 5 cm, ini berjalan di atas dari kiri dan berakhir di pleura duodenalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf kalau jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.